Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau di pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak, untuk mempersiapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami, sebab perkenananmu kami boleh di tempat ini untuk memulai persekutuan peribadatan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, menolong tiap-tiap pribadi kami untuk siap mengikuti ibadah ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tiap-tiap anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayanan dan ibadah pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Amin. Untuk merespon ucapan syukur kita Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian. Kita muliakan Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi
dan bumi. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia ini. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Bapa kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkit dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan terus memuji Tuhan, sebab di sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong kita. Banyak kegiatan yang kita lakukan tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi pagi hari ini kita mau menyerukan nama Dia. Kita katakan, denganmu Tuhan, bukan berjalan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Jiwaku yakin dan
tiap-tiap kita telah merasakan kasih Tuhan tiap-tiap hari. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kami mengundang untuk sekolah minggu maju ke depan, mereka akan dilayani secara tersendiri. Sambil anak sekolah minggu maju ke depan, kita menyanyikan pujian Kuat, Kuat, Kuat. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Petugas kolektor kami persilakan untuk doa persembahan. Saya mohon dengan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan buat kami sampai pada detik hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih melayani kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami ingin mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan buat kami sebagai ucapan syukur kami. Biar Tuhan sendiri yang tolong mengolah bendahara gereja ini Tuhan, untuk mengolah persembahan kami agar berguna bagi gereja Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nyanyian di jiwaku NGT nomor 80. Yesus, Yesus, Yesus.
Salam, selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua pada pagi hari ini atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat menyambut kita semua yang beribadah pada pagi hari ini. Jikalau ada anggota jemaat atau Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan diri agar kita mengenal bersama-sama. Baik, semua adalah anggota jemaat kita bersama-sama di tempat ini. Untuk informasi bagi anak sekolah minggu maupun pemuda remaja yang ingin belajar tamborin, bisa mengikuti latihan menari bersama Ibu Stefani Aulu di gereja setiap hari Sabtu jam 3 sore. Juga untuk box persembahan misi mulai bulan Juni akan dikhususkan untuk mendukung pelayanan KTM yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 bulan ini sampai tanggal 3 Juli nanti. Dan setiap hari Sabtu pagi jam 6.30 diadakan senam sehat di tempat ini bagi Bapak Ibu yang mau ikut bergabung untuk bersenam bersama-sama, bukan hanya bersenam dan bersenang, maksudnya ya sama-sama senang, baik bukan hanya yang usia lanjut tapi yang muda juga boleh, silakan datang untuk sukacita bersama. Bisa ada kacang hijau ya Pak ya, atau ya. Untuk ibadah pelayanan minggu hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Erikson Huta Barat SMTH. Silakan bangkit berdiri Bapak. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala dan semua Bapak Ibu yang melayani ada dalam warta jemaat. Untuk ibadah kategorial, ibadah sekolah minggu sedang berlangsung, tadi kita sudah doakan. Ibadah pemuda dari sini belum ada karena saya juga masih ketua pemuda. Kita pemuda sore mengadakan ibadah bersama-sama jam 4 sore. Nanti tempatnya saya akan informasikan di grup. Kalau ada villa atau ada kafe yang bisa kita pakai untuk ibadah bersama-sama. Kalau ada channelnya Pak Gembala, kafe di mana kita bisa ibadah bersama-sama, kita ke sana untuk beribadah bersama-sama. Ibadah kita sore hari ini jam 4 nanti diinformasikan di mana tempatnya. Untuk ibadah PW belum ada. Ibadah keluarga dilaksanakan hari Senin besok bertempat di gereja jam 5 sore. Ya, jadi ibadah keluarga bukan hari Jumat tapi besok bertempat di gereja jam 5 sore. Yang melayani nanti akan diatur kemudian. Silakan Bapak Ibu, bukan hanya berkeluarga tapi semua anggota jemaat untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah keluarga ini. Puji Tuhan untuk jumlah persembahan pada minggu lalu total 2.427.000. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang telah memberikan persembahan, dan juga ada pengeluaran-pengeluaran yang ada. Kita bersyukur juga untuk yang berulang tahun, ya walaupun sudah lewat tapi ada dalam warta jemaat yang tetap membacakan. Ibu Si Wilujan tanggal 2 Juni, Saudari Lydia tanggal 6 Juni, Saudara Pierre tanggal 7 Juni, Saudari Yeni Danganila, Ibu Hana Kanti Alfon tanggal 8, Ibu Queen tanggal 10, Bapak Mawi Mairil, Bapak Michael Mairil tanggal 11 Juni, dan juga Ibu Chandra Namuri tanggal 11 Juni. Bapak Ibu, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini maupun yang sudah lewat pada minggu kemarin. Kita akan masuk dalam pokok doa bersama-sama. Pokok ucapan syukur kita naikkan bersama-sama, dan pokok doa untuk bangsa dan bangsa Indonesia maupun dunia didoakan oleh kaum Bapak, sedangkan untuk pokok doa untuk GMI didoakan oleh kaum Ibu. Dan pokok doa kita bersama doakan untuk persiapan KTN supaya Tuhan tolong semua proses baik izin ya sedikit yang harus saya kerjakan adalah untuk gugus COVID, khusus mereka minta wajib harus ada rekomendasi gugus COVID, sehingga saya memproses itu dalam minggu ini supaya bisa segera selesai. Dan juga puji Tuhan untuk pembicara-pembicara yang ya sudah dihubungi dan siap hadir. Doakan juga serta supaya banyak hadir, dan juga secara sudah dipastikan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Kebudayaan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Pak Muhajir Effendi pada tanggal 28 Juni nanti.
Doakan semua persiapan ini supaya semua terlaksana dengan baik. Itu doa kita bersama-sama. Mari kita naik ucapan syukur kita bersama-sama dan juga pokok doa kita bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Doa-doa sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengatur sekali isi hati kami dan doa-doa kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anggota jemaat di tempat yang berulang tahun. Tuhan terus memberkati mereka dan hari-hari tahun-tahun ke depan dan kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa mudah-mudahan pekerjaan yang ada. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Kota Barat, Tuhan, untuk pagi hari Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk memberkati kami semua. Pakailah hamba-Mu Tuhan dan berkati kami, untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami dalam situasi kondisi saat ini, Tuhan, terus pulihkan bangsa kami dan juga keamanan dunia secara khusus untuk Rusia dan Ukraina, terus untuk berdamai dan mengakhiri perang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bersama-sama kita naikkan. Bapa kami di surga, seperti di surga. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Yusa. Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 62 9. Mazmur 62 ayat 9 kita akan baca secara bersama-sama. Pada hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama Mazmur 62 2 ayat 9 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai iman. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk siap menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih dan benih itu akan berbuah. Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian. Ku hidup bagimu, Yesus Kau kebenaran. Yang menyelamatkan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih bebas beribadah. Kami mengucap syukur untuk awal bulan Juni ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan membanggakan Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami sekali lagi ya Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Pimpin kami semua dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat kembali. Salam Bapak Ibu. Saya berterima kasih diundang untuk pelayanan di tempat ini di awal Juli ini. Saya hampir lagi ke Surabaya kemarin, diundang teman Surabaya. Saya baru ingat, oh ya saya harus khotbah hari Minggu. Puji Tuhan Pak masih ingat, dan kalau saya dari Surabaya udah lupa, mungkin saya lupa pelayanan hari ini. Mari kita buka dari Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan pegang pada perjanjian-Ku, maka kamu menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang Kukatakan kepada orang Israel. Lalu kita buka lagi dalam Yohanes pasal 15. Kitab Yohanes pasal 15. Pokok anggur. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bilangan ganjil. Bapak Ibu membacakan bilangan yang genap. Pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting pada yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia tidak berbuah. Kau memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam Aku dan Aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikeluarkan orang dan dicampurkan ke dalam api. Bapak Ibu, temanya pada hari ini yaitu tentang umatku. Ya, kemarin saya diberikan tentang umatku dalam Keluaran pasal 19, tapi penekanannya pada kewajiban-kewajiban sebagai umat. Memang saya buka di Keluaran pasal 19, memang itu tentang umatku, bagaimana kehidupan umat menjadi harta kesayangan, umat pilihan, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat ada tiga konteks ini. Memang saya pelajari cukup lama ini. Dalam konteks ini apa yang dimaksud dengan pokok anggur, Yesus juga dengan Keluaran pasal 19. Lalu keluar dalam 2 Petrus 1 ayat 9-10. Ya, memang saya lebih menekankan dalam belajar teologi kepada perjanjian baru. Ya. Jadi kalau perjanjian lama saya mungkin lebih kurang penekanannya. Waktu saya pelajari pasal 19 ini,
memang di sini tentang bagaimana hidup kudus umat yang dipilih. Ya, umat yang dipilih dalam hal ini bangsa Israel menjadi harta kesayangan. Lalu tapi mereka juga harus menjaga kekudusan di sini. Kalau kita baca ayat 1 sampai 25 tentang bagaimana mereka harus kudus dan hidup dalam takut dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi kalau kita kembali lebih lompatan dalam pembacaan teks ini, saya lebih setuju kepada Yohanes 15 untuk kewajiban-kewajiban dan juga 2 Petrus 1. Bahwa ada kewajiban di mana Yesus dan orang pilihan umatnya itu dalam konteks harus menyatu di antara murid Yesus dan murid-muridnya. Makanya dia kasih perumpamaan, akulah pokok anggur. Ya, pokok anggur itu bangsa Israel dalam konteks perjanjian baru. Bagaimana anggur dikatakan sebagai suatu perumpamaan. Memang agak rumit ya. Memang dalam hal ini Yesus berkali-kali mengatakan ego eimi dalam bahasa Yunani itu. Kata ego itu dalam konteks untuk orang pertama itu, ya, orang pertama di mana Yesus ingin menekankan eksistensi keberadaan dirinya dengan Allah yang pada waktu zaman perjanjian lama dia ingin menunjukkan eksistensi keberadaan dirinya. Seperti dalam PL itu ketika Allah memilih bangsa Israel, ketika Allah bicara pada Musa, aku adalah aku, I am what I am. Yahweh is Yahweh. Lalu ego eimi itu menentukan dalam Yohanes ini, kitab itu 7 kali Yesus kata ego eimi, aku adalah. Di sini aku adalah pokok anggur. Kamu murid saya, jadi nggak boleh pisah. Bahkan John Drain katakan, seorang teolog PB katakan, istilah perkataan aku adalah Yesus membuat hal-hal yang masih abstrak dalam pendalaman Injil menjadi kenyataan aku Allah. Seperti itu. Makanya waktu kita dipanggil dari kegelapan, kata kegelapan itu dalam teks itu, kamu orang yang nggak berarti, penuh dosa, jahat, remeh, ya. Kalau orang bilang orang yang tidak berarti lalu dipanggil pada terang yang ajaib. Nah, kita ini seperti itu. Lalu kalau kita sudah dipanggil menjadi harta kesayangan seperti Keluaran 19 itu, mau jadi apa? Mau jadi apa kita sekarang? What next-nya gitu. Seperti itu. Nah, dalam konteks Yesus sendiri kepada murid-muridnya dikatakan jelas sekali, kamu telah bersih. Ya, bersih itu apa? Clean, ya. Bersih dari apa? Nah, kata bersih itu bagaimana? Ya, apakah yang dimaksud dengan bersih itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan lagi. Berarti kita dari kegelapan dalam 2 Petrus atau umat yang diperbudak di Mesir lalu dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan apa? Kewajiban kita untuk berbuah. Kewajiban kita untuk 2 Petrus memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti itu. Nah, itulah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, ya, ranting tentang berbuah atau tidak, ya. Karena dia ingin, inilah aku, Allah, menjadi penopang, pemelihara kerohanian umatnya. Sama seperti Keluaran 19, kamu harus rohani. Seperti itu. Kamu kan jahat dulu, kotor, najis, ya. Lalu kamu dibersihkan. Seperti itu. Clean, ya, bersih. Secara etikalnya itu bebas dari keinginan-keinginan yang jahat, dari dosa, dari rasa salah itu, bebas dari itu. Itu maksudnya kamu udah bersih. Makanya waktu Yesus membasuh murid-muridnya itu, ada 12 muridnya dibersihkan, tapi Tuhan Yesus bilang, tapi ada satu yang belum bersih. Seperti itu. Ada satu yang belum bersih. Karena konteks bersih di sini, anything good in God's eyes. Bersih dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita, dalam pandangan jemaat, bukan. Kamu harus bersih. Jadi harta kesayanganku harus bersih, dibebaskan, dikuduskan. Seperti itu. Nah, kita yang sudah diselamatkan, kita sudah dibersihkan menerima keselamatan itu sendiri. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan.
Kata bersih itu dalam bahasa lain itu kataros, ya kataros. Nah dalam konteks ini kita sifat dia adjektif, bersihnya itu standar dengan Allah, bukan bersih standar manusia. Manusia bisa aja standar bersih, dia bersih di jemaat, bagus, pujian penyembahannya bagus, ya kan? Wah rohani sekali, kelihatan rohani sekali di jemaat. Tapi setelah keluar dari jemaat ya rohana. Tahu kan rohana? Rohani yang merana. Jadi merana dia rohaninya. Makanya dalam suatu pelayanan saya kita kadang-kadang gampang jadi orang yang munafik gitu. Saya juga berusaha tidak menjadi orang yang munafik lah, kita semua. Ya, saya punya teman pelayanan. Teman pelayanan dia gembala, dia ketua yayasan di salah satu sekolah teologi Jakarta, cuma dia banyak. Tapi dia istrinya 3. Orang nggak tahu, kita yang tahu kan. Gimana ini saya? Terus dia menggembalakan orang, menikahkan orang. Mungkin dia penganut perjanjian lama, ya Salomo ya mungkin dia penganut itu, pengagumnya kan. Saya tidak juga tahu dalam pemahaman dia. Orang nggak tahu, tapi saya lihat dia akan hancur dan memang hancur. Hancur dia. STT-nya menjadi tutup, gerejanya juga pecah. Lalu yang berapa cabang itu ditutup. Wah itu kan dengan biaya yang mahal. Lalu dengan istrinya yang setiap minggu yang sering dibawa ke gereja lain dengan yang di kota lain. Ya kan? Ya mungkin model PI dia berbeda dengan model PI yang di Alkitab kan. Nah, seperti itu. Ya. Banyak kita seperti itu. Ya sama seperti dalam pelayanan juga. Saya mengajar waktu di Jakarta dengan beberapa sekolah, banyak pendeta juga. Banyak pendeta untuk memperoleh gelar-gelar akademis dengan membayar, dengan membeli. Kelihatannya hebat. Kelihatannya bersih. Bahkan waktu saya ngajar ke pendeta-pendeta itu, ya saya pernah ngajar 40 pendeta, ya. Saya pernah mengajar sekolah yang isinya pendeta yang gereja-gereja besar, tapi nggak mau kuliah. Tapi wisuda hadir, diwisudahkan. Kalau diangkat toganya begini, saya bilang ini orang nggak hadir kuliah, tapi semua pengen di depan mimbar berkhotbah luar biasa dengan gelar yang palsu sebenarnya. Seperti itu. Ya, gelar sebenarnya palsu dia. Dia membohongi Tuhan, dia membohongi mimbar. Karena dengan akademis pendeta, doktor, Yusak, musuh misalnya, MSc, MSI, MLM, semua udah pokoknya M semuanya. Disebut pakai itu. Ya. Tapi sebenarnya dia mau memberikan sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan pelayanannya di mimbar. Ya memang rebutan dokter di Jakarta itu. Karena kita terus terang aja, beda PK kalau gelar dokter beda dengan yang gelar MTH. Kalau di Jakarta, dokter bayarannya lain kalau khotbah. Sehingga semua berlomba-lomba dalam kepalsuan. Kelihatannya bersih. Ya, kelihatannya bersih kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, bersih nggak? Jangan sampai di sini kita pujiannya penyembahannya bagus, tapi di rumah suka pukulin istri. Ada jemaat itu dia kecewa nggak mau ke gereja. Kenapa nggak mau ke gereja? Udah lama. Tetangganya melihat nggak mau dia ke gereja. Tetangganya juga nggak mau ke gereja. Saya lihat Bapak itu kalau pujian penyembahan, wah luar biasa. Wah bertindak-tindak luar biasa seperti itu. Tapi saya lihat di rumah suka pukulin istrinya sampai nangis. Makanya saya nggak mau lagi ke gereja. Kita kelihatan seperti itu. Enggak bersih dalam konteks di mana kita harus memberitakan perbuatan Allah itu yang ajaib. Makanya di sini konteks akulah pokok anggur. Ya. Konteks ego emi. Ya. Berapa kali dikatakan tinggallah di dalam aku. Di sini katakan ayat
2 ayat 4 ayat 5, tinggal dalam aku. Konteks bangsa Israel disuruh tinggal bersama Tuhan. Bagaimana ada tiang api, bagaimana ada tiang awan dipimpin, lalu menjadi harta kesayangan, lalu apa yang kamu perbuat? Seperti itu. Nah ini yang repot kita. Kita pengen jadi umat Allah, tapi kita tidak melakukan apa kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang sudah diselamatkan apapun ini. Ya kita harus tinggal, kita sudah dibersihkan, lalu kita harus tinggal dalam Kristus. Konteks tinggal itu apa? Ya kan? Memang di ayat kedua itu tinggal dalam apa? Dalam konteks imperatif, kata kerja yang diharuskan kamu tinggal sebagai umat kesayangan saya, sebagai umat pilihan, sebagai bangsa yang kudus, imamat rajani. Kalau kamu mau begitu ya kamu tinggal di dalam saya, jangan keluar. Di luar aku kamu tidak buat apa-apa, separatis, without me, tanpa aku, you can nothing, tidak ada kamu bisa berbuat. Bohong semua kita, ya bohong kita semuanya, melakukan perbuatan seperti itu. Bisa terjadi penipuan dalam jemaat. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, seperti itu. Ya memang konteks ini kita bisa melihat dalam ayat yang kelima. Itu dikatakan tinggal di dalam aku itu present active participle. Jadi ada dengan kaitan dengan yang utama subjek itu, dia terus-menerus tinggal, enggak tinggal sebentar baru keluar. Seperti saya ke gereja ini tinggal, lalu keluar habis ini jam berapa? Jam 8 selesai. Keluar udah selesai, enggak tinggal dalam ini. Tidak seperti itu. Pertama kamu diperintahkan tinggal dalam aku dalam bentuk 1 kali auris, lalu kedua kamu harus terus-menerus tinggal. Tidak boleh pisah. Seperti itu. Nah ini yang memang jadi ajakan tinggal itu sebagai umatmu supaya tinggal seperti Yesus tinggal di dalam Bapa, tidak menuruti keinginan jalan kita sendiri, bersandar pada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, keinginan Tuhan, agenda Tuhan. Lalu kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Semuanya. Tapi kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, mulai banyak nanti persoalan. Nah, seperti saya bilang gini, dia ke gereja, dia pelayanan, tapi dia tidak tinggal dalam Tuhan. Tidak. Makanya saya seringkali ada orang hamba Tuhan atau umat Tuhan, dia tidak bertobat, susah bertobatnya. Kemarin saya sharing, dia kaget saya supirin dia pergi pulang ke Malang, profesor. Dia sharing lah, dia sharing sebagai ahli psikologi. Nah, saya dari sisi dari pandangan teologi, sharing lah dia agak sungkan. Maksud saya diantar jemput semua warik 2 ini, nggak apa-apa saya bilang. Ada masanya dijemput, ada masanya menjemput orang, dia bilang gitu aja. Dia sungkan ya. Lalu dia bilang, seseorang yang senang dengan keinginannya, pasti akan mempertahankan kesenangannya itu, bahkan memperkuat kesenangannya dalam psikologi. Tapi kalau dalam konteks teologi, orang jatuh dalam dosa berbeda dengan orang yang hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, dia masih bisa bangkit dari keterpurukannya. Tapi kalau yang sudah hidup dalam dosa, dia sudah tidak ada lagi mau bertobat. Tidak mau lagi, susah sekali. Apalagi dalam dunia rohani. Wah susah, dia merasa dia berkorban, dia merasa dia mengajar, kalau dia seperti orang yang tidak bersih. Waktu Yesus bilang kepada 12 murid, saya cuci kaki kalian semua ya. Sini kakinya cuci. Wah semuanya sudah bersih nih, tapi ada satu yang tidak bersih. Itu kan sindiran bahasa apa itu, satir yang dalam itu. Lalu Yudas kan merasa dia ikut pelayanan, tapi dia mencuri uang persembahan. Dia yang punya hati yang busuk. Walaupun secara politik dia memang kecewa. Gambaran Yesus bukan seperti dia, karena dia kelompok-kelompok orang radikal Yahudinya. Dia berharap, tapi dia tidak bersih sebagai umat pilihan Tuhan. Iya kan? Itu mengerikan.
mengerikan dalam suatu pelayanan dibilang bersih. Nah itu kita juga harus tahu seperti itu. Aku melakukan kamu dan kamu harus bersih, kamu harus tinggal di dalam aku, signifikan. Ya. Seperti itu. Saya pernah suatu di pelayanan di suatu gereja. Saya memeriksa laporan keuangan. Periksa laporan keuangan, saya lihat orang ini, ya dia juga teman baik saya, hamba Tuhan juga, suami istri, teman baik saya. Tapi ya minta maaf, mungkin saya ada insting keuangannya ada, mungkin ya insting keuangan saya. Saya cuma lihat laporan keuangan ini, saya lihat mana laporan keuangan. Saya lihat orangnya. Kita nih kalau menerima laporan keuangan harus tahu psikologinya kan. Udah mulai mukanya udah buku. Dan gereja itu di Jakarta. Ketahuan sama saya. Nah ini udah gak benar ini. Saya bilang di lapor majelis, orang ini harus diganti. Saya nggak mau tahu orang ini ganti. Kenapa saya? Karena dari hal ini dia sudah menyelewengkan keuangan gereja. Oh gitu ya. Marah gitu. Dia marah dengan suaminya, dia maki-maki saya. Oh habis saya dimaki-maki di depan majelis, depan orang dia marah sekali dia. Saya bilang dalam hati saya, justru saya mengasihi kamu, justru saya menegur. Sebenarnya harus kamu bersyukur. Saya hentikan kamu supaya jangan terus nanti, karena saya mengasihi. Kalau saya nggak mengasihi, saya biarin aja. Tapi dia nggak terima. Dia kuasai itu jemaat, lalu dia propaganda. Lalu dia saya dimusuhin sama jemaat, 90% dia saya dimusuhin. Saya sampai ini seperti sinetron dunia terbalik ini. Yang salah siapa? Yang dibenci siapa? Tapi ya sudahlah. Saya datang minta maaf untuk supaya dia habis doa malam. Mereka tidak mau terima saya. Ini habis doa malam ini. Doa bersama majelis jemaat. Saya datang, saya minta maaf, nggak diterima, langsung pergi semua. Ya sudah selesai bagi saya. 90% jemaat musuhin saya. Cuman 1-2 aja yang tahu kebenaran, lalu dia dukung saya. Lalu tapi ada jemaat yang dia tahu, tapi ya karena takut ya mungkin ya udah. Saya pamit lah sama jemaat itu kan. Ya buat apa saya bilang? Kita dalam kemunafikan jadinya. Bagi saya. Resiko itu ada, saya bilang. 90% tuh. Akhirnya saya pindah ke gereja. Saya bilang saya nggak pelayanan gereja dulu, saya pindah ke salah satu gereja. Saya cuma mau nikmati firman Tuhan, tapi saya pelayanan di STT, berapa STT saya ada. Berapa tahun kemudian, sekitar 5 tahun kemudian bermasalah dia. Diambil uang itu memang sama suami istri ini, uang tasnya, uang bangunan, lalu mereka datang majelis orang tuanya supaya saya kembali lagi. Saya bilang saya udah nggak bisa. Kalian sebelum kan sudah saya peringatkan supaya dia diberhentikan. Akhirnya mereka menyesal, bujuk saya terus ke gereja itu, dibujuk, tapi enggak lah. Saya bilang kemarin juga saya sudah dibantu, saya bilang saya sudah ketiga, nggak bisa lagi, saya harus setia sama pelayanan saya, tidak bisa dualisme gitu. Nah itu saya bilang, karena kita ini sebagai umat ini bisa kita jatuh dalam dosa, bisa, semua bisa, saya juga bisa. Tapi bagaimana kita tuh bangkit untuk memberitakan kebenaran Tuhan toh? Tapi kalau hidup dalam dosa, ya susah. Jadi gara-gara saya makan sambal kemarin, saya kena radang tenggorokan. Tadinya saya udah mau pamit Pak Awas, Pak, saya kayaknya nggak bisa khotbah ini Pak, radang tenggorokan ini. Tapi udah mulai sembuh. Seperti Barclay bilang, William Barclay, the Christian is called out of insignificance into significance. Dari yang tidak penting kepada penting, berarti terus-menerus. Untuk keagungan Tuhan diberikan dan untuk kebesaran nama Tuhan. Faktanya adalah orang
Orang Kristen tentu dimuliakan. Terletak di mana fakta Allah memilih orangnya untuk melakukan pekerjaannya. Makanya dikatakan memberitakan pekerjaan Allah. Kamulah bangsa yang terpilih. Apalagi selain tinggal dalam aku, berbuah lalu memberitakan pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Praise the Lord. Memberitakan perbuatan Tuhan itu. Ya. Ya memang kalau saya ingat pohon anggur itu agak ini Yesus berapa kali kan aku agak memang kadang-kadang orang Kristen nakal. Untuk orang pemabuk inilah ayat yang paling dipakai. Akulah pokok anggur karena sering minum anggur. Orang Kristen begitu parah itu orang. Kalau saya ketemu teman-teman pemabuk dulu kan suka mabuk juga kita. Sama saya juga pernah mabuk. Untung saya nggak mati. Karena saya mabuk di pinggir pantai nggak tahu lagi tergeletak. Kalau ada tsunami, bahasa lainnya tes tsunami, udah dimakan ombak, masuk neraka saya. Gak usah diadil lagi orang mabuk matinya. Itu kan seperti itu. Pokok anggur itu apa? Tinggal dalam aku kamu berbuah. Kata konteks berbuah ini terus menerus present indikatif. Kamu berbuah satu kali, berbuah banyak sekali. Ya kita pasti pernah makan anggur. Ya, memang di Alkitab tidak ada, tidak dilarang kita minum anggur. Yang dilarang apa? Kemabukannya yang dilarang. Emang kontroversi, berarti jangan mau ada peraturan Pusat PSDT. Salah nggak ini minum anggur? Yang salah minum anggurnya atau mabuknya? Nah, itu rame juga tuh. Peraturannya harus direvisi menurut statuta Wiwa itu. Oh jadi rame itu. Pikir yang salah minum anggurnya atau mabuknya? Mabuknya. Ya kan? Ya semua perumpamaan ini sebagai perumpamaan bukan disalahgunakan. Jadi penistaan nanti kita. Kalau dibilang kenapa kamu mabuk? Yesus kan pokok anggur. Ya bukan begitu maksudnya ayat ini. Enak aja kamu tafsirkan ayat itu menurut kemabukan kamu. Susah. Dulu ada nakal teman saya. Memang orang susah kalau orang pemabuk. Jadi kalau di gereja itu perjamuan datang dia. Masih muda, datang kalau perjamuan. Karena minum anggur gratis. Ya kan? Kan dulu ada yang diantri tuh gila kalau di GPB. Antri, nah dia tahu sini, dia mundur lagi ke belakang. Gila lagi, dia mundur lagi ke belakang. Satu botol lama-lama. Bayangkan anggur perjamuan dibuat seperti dia minum di pinggir jalan. Ngeri sekali, dia bilang. Itu karena manusia udah hidup dalam dosa, dia tidak tahu arti umat Allah itu seperti itu. Nggak ngerti dia sebagai umat Allah. Apa kewajiban dia tinggal di dalam aku? Ngeri sekali saya bilang. Ada orang dulu di salah satu gereja main-main dengan anggur perjamuan. Koma, sakit koma 2 tahun, baru mati. Dia bermain ke anggur perjamuan. Maka saya bilang, hati-hati tuh anggur perjamuan. Bukan masalah jadi sakral, bukan. Tapi kita menghormati atau makna apa itu. Ketika minum anggur terakhir, perjamuan terakhir. Ada orang seperti itu. Mungkin di sini nggak ada. Ya, mungkin di sini nggak ada seperti itu. Tapi ada orang berani loh minum anggur. Selama-lama 1 botol aja, sedikit sebotol. Lumayan gratis di gereja. Karena dia tidak tahu hidup dirinya, hidup dalam dosa, bagaimana jatuh dalam dosa, bagaimana melayani Tuhan. Gitu. Jadi memang kalau dalam anggur ini saya pernah 2 kali pengalaman. Yang pertama, istri saya coba tanam anggur. Saya bilang, ini nggak cocok tanahnya, ini iklimnya tidak cocok Jakarta ini. Wah, coba aja ya, wah keluar sampai jutaan. Bikin kerangkengnya, wah habis pupuknya, panggil ahli pertanamannya. Gagal terus, nggak berbuah. Rupanya pas di tanah itu, tanahnya akarnya propos, nggak ada. Jadi kopong tuh buat anggur ya. Ya namanya ibu-ibu ya. Semakin dilawan, semakin di depan. Ya kan, itu susah gitu ya, diam aja gitu. Yang mahal gitu, makin kalah, makin di depan. Jadi diam aja. Nanti dia sadar sendiri, soalnya dia anggur nggak berbuah ya. Ya berdoa aja lagi saya bilang. Nah, seperti itu. Semakin kan, namanya kita harus gitu ya. Mau bilang apa lagi? Ya. Nah kita harus
konteks ini, dalam konteks Barnes katakan, kata arep dari kegelapan itu, dari kebodohan itu, kepada kualitas yang baik terang yang ajaib itu, kita diperintahkan Tuhan untuk berbuah. Lalu yang kedua, dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, memberitakan perbuatannya yang ajaib. Jadi bagaimana kita? Ya, kita harus mengerti kehendak Yesus Kristus, menghasilkan buah yang baik. Hidup kita bersaksi, hidup kita dilihat orang benar, bersih. Hidup kita juga memberitakan perbuatannya. Itu yang penting, menjadi harta kesayangan Tuhan. Makanya dikatakan praise of Him, puji-pujian. Bukan sebenarnya konteksnya bukan memberitakan pujian, puji-pujian pada Tuhan. Enak kalau lihat kita anggur itu kan, makannya enak, mahal ya, tapi yang mahal jangan yang asam, jangan yang sudah diformalin. Ya, kalau saudara-saudara, jemaat, saya, hamba Tuhan, menjadi buah yang baik, enak dilihat orang, bersaksi dengan baik, sehingga kita menjadi harta kesayangan, nama Tuhan dimuliakan. Seperti itu. Baik dalam gelar kita, baik dalam kepuji-pujian kita, baik dalam kesaksian hidup sehari-hari, di kantor, di sekolah, di jemaat, di lingkungan, seperti itu. Ya, jangan sampai di tetangga kita jadi musuh. Bapak pendeta itu suka berantem sama tetangganya. Ada dulu saudara pendeta teman saya, gak jadi saksi berkat waktu di Surabaya. Kenapa? Berantem terus sama tetangga. Buset deh pendeta yang berantem. Makanya waktu saya di Surabaya itu berusaha saya angkat sampah ini supaya saya senang sama tetangga. Berusaha menjadi baik, berkat. Seperti itu. Saya pernah, kalau anggur ini saya pengalaman kedua, pernah merasakan berkat Tuhan. Yaitu waktu itu anak saya yang kecil, Papa aku mau makan anggur Bapak. Waduh, nah, kan mahal anggur tuh, 60.000 1 kilo. Ya, berdoa ya sayang, tahu kan anggur mahal. Dia anak saya tahu saya hamba Tuhan. Ya kita berdoa. Tiba-tiba sore-sore datang orang bawa anggur 1 peti. 1 peti Bapak itu bukan 1 kilo, 1 peti. Sampai lumpar-lumpar kita makan sampai orang Manado bilang makan sampai bodoh. Anggur. Sampai saya bagi-bagi ke orang-orang dan banyak sekali di kulkas penuh. Itu perbuatan Tuhan. Kalau kita diberkati, hidup kita senang, Allah kasih berkat buat kita. Jangan takut ya. Ya, jangan takut. Apa aja diurus kok. Mau liburan kita, mau makan anggur nanti pulang berdua minta anggur. Kamu Bapak Gembala didoakan supaya bisa makan anggur. Gak apa-apa, saya. Ini namanya Tuhan kasih kok. Kamu tak laku apa saja, saya pelihara. Providensial, saya pelihara kamu kok. Bukan hanya masalah-masalah yang besar, hanya masalah kecil pun Tuhan pelihara sebagai umat kesayangan, harta kesayangan buat. Demikianlah kita menjadi umat Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus. Pertama, kita harus bersih. Kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ketiga, kita harus berbuah dan memberitakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Bapak Gembala bisa berdoa untuk penutup firman Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk berdoa. Kami mohon Roh-Mu yang kudus melanjutkan sabda-Mu ini ke dalam hati kami masing-masing, agar hidup kami betul-betul terikat, betul-betul menyatu dengan Tuhan,
bukan menyatu dengan dunia ini. Dunia ini kami sudah tinggalkan. Karakter, tabiat, dan semua hal yang tidak berkenan di hatimu tidak ada lagi dalam hidup kami. Dalam hidup kami hanya ada Tuhan Yesus dengan Roh-Nya yang kudus. Dan itu pasti menghasilkan buah-buah yang manis, indah, untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun dan dimanapun kami berada. Berkati Pak Pendeta Erik, juga Ibu dengan anak-anak di Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Erik Tabarat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan pulang. Biarlah firman Tuhan menjadi patokan dalam kita melayani Tuhan, menjadi patokan dalam kita bekerja, menjadi patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujian yang akan kita nyanyikan saat ini biarlah menjadi komitmen kita dalam melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya minta duduk dulu sebentar sebelum kita tutup. Yang pasti terima kasih Pak. Kita berdoa satu saat ada beberapa peti anggur ya. Yang ingin saya katakan yang pertama itu, besok itu kita ada kebaktian. Sebenarnya kebaktian rumah tangga. Tapi di rumah siapa kita masih belum lakukan itu. Kebaktiannya di sini aja dulu. Dan saya minta maaf karena ini permulaan ya. Saya tunjuk-tunjuk aja. Saya minta dengan hormat Ibu Gana berkhotbah. Ibu Gana ini renungan berkhotbah Pak Gana. Dia udah lama sekali dia siapkan, ada dalam hatinya. Tapi kali ini Ibu Gana berkhotbah di kebaktian rumah tangga. Dan di dekat Pak Yusak ini ibu siapa ini? Ibu dari dulu ya? Ya, Ibu Aulu pimpin kebaktian. Dan kita sudah mulai dipelopori oleh ibu-ibu, itu yang pertama saya arahkan. Sebenarnya program kita itu adalah program pemuritan. Jadi bukan khotbah 2 jam atau 3 jam dalam pertemuan KRT atau lain. Kita itu ingin mengadakan pembagian berkat percakapan satu dengan yang lain. Maka tiap pertemuan itu berikan waktu untuk kita berbicara satu dengan yang lain, tapi dibatasi. Batasi waktunya 3 menit, 5 menit setiap orang.
Karena kita kadang-kadang itu banyak bicaranya, yang lain-lain tapi kurang kepada firman-Nya. Maka setelah firman dibaca, kita berbagi berkat dari firman itu. Saya tetap belajar dari gereja-gereja yang besar. Tiap pagi saya membaca renungan HKBP, saya membaca renungan BPIP. Kita gereja kecil yang masih belajar. Nah, misalnya dalam kegiatan minggu itu, kalau BPIP, yang dipercakapkan itu adalah khotbah di mimbar pada hari Minggu. Jadi boleh dipercakapkan ibu-ibu, boleh dipercakapkan bapak-bapak, boleh dipercakapkan di pelayanan-pelayanan yang lain dalam bentuk pemuritan. Maka untuk sementara ini saya memberikan kebebasan untuk semua program itu, silakan boleh ambil sendiri atau yang hari Minggu itu dipercakapkan lagi secara praktis bagaimana itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bisa juga diambil sendiri. Saya minta Bapak Ibu aktif. Saya dalam minggu ini terharu, mau nangis tapi gak jadi. Tapi sebenarnya nggak ada gunanya terharu itu, karena anak gubernur Ridwan Kamil itu hari ini hari ke-8 atau hari ke-9 tiba-tiba hilang di Swiss, di sungai yang bersih, bagus, lingkungan yang bersih, negara modern, luar biasa. Di dunia ini dua negara yang saya sangat kagum, satu Swiss, yang kedua Selandia Baru. Yang disebut Parades. Parades itu artinya surga dunia. Surga kecil turun ke bumi. Aman, tenang, kekayaan melimpah. Dan gubernur Jawa Barat dengan istrinya pergi berlibur. Mereka bermain di sungai itu dengan peralatan yang modern. Tapi tiba-tiba anaknya namanya Eril jatuh ke dalam sungai dan tidak ditemukan sampai 7 hari pencarian, tidak ditemukan dengan peralatan-peralatan yang modern. Akhirnya Bapak Ridwan Kamil dengan Ibu menyerahkan bunga di pinggir sungai itu. Anakku, kamu sudah punya tempat yang baru. Dan hari yang ke-7 dia pulang ke Indonesia, gubernur tanpa anak itu. Gak ada hubungan sih emosinya sama saya itu, gak ada. Tapi yang ada hubungannya itu, saya ingat khotbah GPIB pada waktu pemakaman Ibu Gerda. Yang terakhir itu dia khotbah dari Mazmur 23, terutama ayat 4. Tuhan menyertai kamu di lembah, di alam maut, dan dia jelaskan apa itu alam maut. Alam maut itu tiap hari kita mungkin saja mengakhiri hidup kita. Pada waktu kita senang, pada waktu kita susah, pada waktu kita sakit, pada waktu kita berkelimpahan, barangkali itu waktu yang terakhir. Saya diberkati sekali 2 kali mendengar khotbah pendeta GPIB itu. Nah, itu tidak jauh dari kita. Terima kasih Pak Erik, supaya kita tetap berbuah menyatakan kehidupan Kristen yang benar. Juga yang terakhir, saya berbahagia ada 2 anggota kita di Afrika. Saya senantiasa terkenang. Satu saat kita ke Afrika. Sekarang ini dalam doa dulu. Doa. Dan terima kasih kedua anggota kita berada di tempat yang sama sekali kita tidak pikir. Bagi saya itu misionari, biarpun nggak saya besar-besarkan misionari.
Tapi kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya yang lain, saya bilang itu merupakan misionari dalam bentuk zaman sekarang seperti itu. Terima kasih banyak, doa saya Bapak Ibu semua sehat, anak-anak sehat, diberkati Tuhan. Memang tidak ada pergumulan apa hari ini atau besok. Ada seorang ibu yang aktif di gereja kita ini sakit. Ibu siapa itu namanya? Ya, Pak Suminto sudah hubungi saya akan ke sana. Baik, kita doakan. Ibu itu aktif di gereja kita, dulu anaknya di gereja kita, dan anaknya nikah dengan orang Papua, tapi hanya sebentar di Papua dia meninggal. Tapi ibunya ada di lingkungan kita, biarpun jarang juga ke gereja. Bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Pak Erik yang sudah memberkati kita. Saya akan akhiri ibadah ini dengan berkat. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.